Saudara, warga Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur dikejutkan oleh kasus pembunuhan yang dilakukan dua remaja putri kakak beradik terhadap ayah kandung mereka. Perbuatan di luar nalar ini terjadi karena pelaku sakit hati oleh perlakuan korban. Lantas perlakuan seperti apa yang diterima kedua pelaku hingga membuat mereka nekat menghabisi nyawa sang ayah? Kami akan mengulasnya dalam gelar perkara hilang nyawa di tangan anak kandung. Dua remaja kakak beradik merencanakan pembunuhan terhadap sang ayah. Lalu bagaimana sebenarnya hubungan antara korban dan dua pelaku sebelum kejadian? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Kakak beradik membunuh bapak kandungnya. Alasannya karena mereka sakit hati. Bapak sama anaknya itu ya sama aja kayak keluarga yang lain. Ya cuman ya bapak ya marah karena anaknya nggak mau dengerin omongan orang tuanya, kayak disuruh ngelayanin belanja, disuruh minta tolong ngambilin piring atau segala macam, tuh nggak mau nurut. Beberapa waktu lalu, warga Durensawit, Jakarta Timur digegerkan dengan aksi dua bocah yang tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Diduga, bocah yang masih di bawah umur tersebut melakukan perencanaan sebelum melancarkan aksinya tersebut. Lalu apa yang menjadi penyebab dua kakak beradik ini tega menghabisi nyawa ayahnya? Simak penelusurannya bersama saya, Niko Anggriawan, dalam gelar perkara. Akhir Juni, sekira jam 11 malam, warga di sekitar Pasar Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur, dikejutkan oleh temuan jenazah pemilik toko perabot rumah tangga. Warga menemukan jenazah lelaki berinisial SR dalam kondisi mengenaskan. Selang sehari, polisi menangkap dua anak kandung korban yang diduga telah melakukan pembunuhan terhadap korban SR. Terkait penemuan orang meninggal dunia yang terdapat luka tusukan pada tubuhnya. Setelah kami tindak lanjuti, kita lakukan penyelidikan maksimal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 kurang lebih jam 19.30 diduga pelaku yaitu inisial saudara KR dan saudari PR, kurang lebih usianya masih berkisar 17 tahun, artinya secara hukum di bawah umur. Itu berhasil diamankan. Setelah melakukan pengembangan, polisi menetapkan dua kakak beradik KS berusia 17 tahun dan PA 16 tahun sebagai pelaku pembunuhan. Maka penyidik berdasarkan bukti yang cukup dan telah dilakukan gelar perkara melalui proses penyidikan yang berbasis ilmiah atau scientific crime investigation, maka tersangka pembunuhan seorang laki-laki ini menjadi dua. Jadi anak KS dan anak PA. Pembunuhan terhadap SR sebelumnya telah direncanakan oleh kedua anak perempuan korban. KS dan PA menyerang korban pada malam hari saat SR tengah tertidur di dalam toko yang mereka tempati. KS menggunakan pisau dapur, sementara sang adik menggunakan papan kayu untuk mencuci baju. Setelah nyawa korban melayang, kedua anak tersebut kabur sambil membawa motor dan handphone milik korban. Perencanaan pembunuhan ini terutama dari anak KS, ya kakaknya, menyampaikan ke adiknya PA, anak PA, nanti kamu melakukan ini, saya melakukan ini. Kakak beradik membunuh bapak kandungnya. Anak PA memukul kepala korban 2 kali dengan kayu papan cucian. Kemudian anak KS diduga menusuk korban atau bapaknya 2 kali dengan pisau dapur.
Polisi menyebut alasan pelaku menghilangkan nyawa ayah kandungnya lantaran merasa sakit hati dengan perlakuan korban. Akibat perbuatan kedua kakak beradik tersebut, polisi menjerat KS dan PA dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya penjara maksimal 20 tahun. Alasannya karena mereka sakit hati, sering dipukuli sama korban, sering tidak dikasih makan, kemudian disampaikan anak yang tidak berguna. Waktu itu juga terungkap anak haram. Mereka berdua dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar 340 itu tentang pembunuhan berencana, subsidiar 338 KUHP tentang pembunuhan. 340 itu ancamannya maksimal 20 tahun, 338 itu ancamannya maksimal 15 tahun. Ya. Saudara, di sini merupakan tempat kejadian perkara di mana kakak beradik yang berusia di bawah umur, yakni PA dan KS, tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Berlokasi di Jalan Baitul Latif di samping Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur ini, disinilah masih terlihat adanya garis polisi untuk keperluan penyelidikan dari pihak kepolisian. Dan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara korban dengan kedua anaknya, kita sudah bersama salah satu karyawan korban, yakni Mas Imam. Selamat sore, Mas Imam. Selamat sore, Pak. Proses ditemukannya jenazah korban, itu seperti apa, Mas? Boleh diceritakan? Itu malam malam hari Jumat. Itu kan saya kan mau jualan tisu. Biasanya kan jualan tisu tuh hari Sabtu pagi sama Minggu. Nah ini dari hari Rabu kan toko tutup, nggak ada yang buka. Terus dikabarin juga nggak ada yang bales chatan. Ya udah itu dipaksa buka kan, minta tolong sama bos yang lain kan, tolong bukain pintu buat di gerinda itu. Terus pas sudah di gerinda itu ya kaget aja pas nemuin mayat itu. Imam yang baru 1 bulan bekerja di toko perabotan milik SR menyebut hubungan antara korban SR dan kedua anak perempuannya biasa-biasa saja. Selama bekerja di toko SR, Imam beberapa kali melihat SR memarahi KS karena anak sulungnya tidak mematuhi saat diminta membantu menjaga toko atau mengambilkan sesuatu. Bapak sama anaknya itu ya sama aja kayak keluarga yang lain. Ya cuman ya bapak ya marah karena anaknya nggak mau dengerin omongan orang tuanya, kayak disuruh ngelayanin belanja, disuruh minta tolong ngambilin piring atau segala macam, tuh nggak mau nurut. Nurutnya pas diteriakin doang atau udah benar-benar kesel, udah dibiarin aja, nggak disuruh-suruh lagi. Cuman ya kalau malam pas nutup ya balik lagi, kayak ya ketawa-ketawa lagi. Bareng-bareng lagi? Iya, bareng-bareng lagi. Selama ini, korban SR dan 2 putrinya tinggal di toko yang dikontrak SR. Diketahui, KS dan PA telah putus sekolah. Sehari-harinya, PA lebih sering tinggal di toko bersama sang ayah dibanding KS yang biasa main keluar rumah selama beberapa hari. Kakaknya itu jarang di rumah? Jarang, soalnya sering keluar. Keluarnya itu kemana, Mas? Gak tahu, katanya ikut temennya ke Citayam, kemana gitu. Oh, jadi nggak di sekitaran Jakarta Timur ya, di sana ya? Iya, di Depok. Saya menemui Komarudin, Ketua RW 03 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Komarudin menyebut tidak banyak warga yang mengenal korban secara dekat. Tetapi bagi warga yang pernah berinteraksi, SR termasuk orang yang baik. Belum banyak mengenal beliau. Karena dia kan di situ pengontrak baru 2 bulan dan masih banyak sih memang saudara-saudaranya yang sama-sama pedagang. Menurut kabar dari orang-orang itu dia orangnya baik, pendiam. Artinya bukan tipe orang pemarah, bukan. Ya anaknya udah nggak sekolah dan anaknya itu kadang kalau pulang suka ngomel-ngomel, marah-marah. Gitu. Marah-marah sama bapaknya? Ya bapaknya minta duit, sering minta duit. Kasus pembunuhan yang dilakukan 2 remaja perempuan ini terjadi lantaran pelaku merasa sakit hati dengan perlakuan sang ayah. Kriminolog Hanifah Hasna menilai dalam kasus ini sebutan yang tidak baik pada anak yang dilakukan orang tua dapat menimbulkan kebencian di dalam diri anak. Tidak ada kejahatan yang ujuk-ujuk atau serta-merta atau tiba-tiba. Pasti ada akarnya, pasti ada prosesnya. Nah, prosesnya ini harus kita pelajari. Pelaku ini adalah korban.
korban dari orang tuanya yang suka melabel anak ini, ya. Contohnya begini, Mas. Ketika kita sering dibilang, "Hei, kamu itu penipu, kamu itu pemalas, kamu itu nggak bisa dipercaya." Akhirnya label ini yang akan memunculkan sifat atau karakter baru. Kebencian ini bukan timbul semata-mata saat ini saja. Jadi kenapa bisa direncanakan? Karena sakit hatinya sudah lama. Makanya si kakak juga menghasut adiknya. Ayo kita membunuh bapak. Selain itu, lingkungan pergaulan anak yang salah juga dapat mempengaruhi karakter anak. Di antaranya, dapat membuat anak bersikap agresif hingga melakukan hal-hal di luar nalar, seperti mencelakai orang lain. Lingkungan itu baik lingkungan masyarakat maupun sekolah. Apakah aman untuk anak, ataukah memang mereka sudah terbiasa dengan kekerasan? Ketika mereka sudah terbiasa dengan kekerasan, artinya mereka akan menormalisasi perbuatan-perbuatan tidak baik. Biasanya anak-anak ini hidup di daerah anomi. Daerah anomi itu adalah daerah-daerah yang tidak ada hukum, tidak ada norma, tidak ada moral, sehingga mereka bebas melakukan hal apapun. Akibat kejadian ini, KS dan PA harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan dari kasus ini juga kita bisa berkaca bahwa pola asuh positif, pengawasan dalam pergaulan, dan juga komunikasi yang baik antara orang tua dan anak penting dilakukan agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Niko Anggriawan, Ricky Sultana, Kompas TV, Jakarta.